saya juga menyampaikan apa itu anak-anak yang mencerdaskan positif. Dan monggo lanjut ke Bu Jali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Evi dan teman-teman. Saya pertemuan ini adalah yang terakhir untuk program pendidikan guru penggerak yang 9 bulan saya lalui, mulai dari Juli sampai April besok. Saya mau mengucapkan 3 hal. Seandainya teman-teman mau ingin mengikuti, monggo. Nanti kalau misalnya tanya-tanya, monggo. Seperti itu. Di guru pendidikan guru penggerak ini ada 3 sub pembahasan dulu, teman-teman. Yang pertama yaitu tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan cara segitiga restitusi. Pernah kita lakukan itu, diseminasi kita sudah pernah lakukan. Yang kedua adalah coaching, di mana bagaimana kita bisa melakukan RPP, rencana pembelajaran, dengan sistem coachnya. Waktu itu sampelnya yang saya gunakan adalah Beda. Jadi kalau kita tadi sempat kita kemarin waktu awal-awal juga waktu diseminasi Pak Osiki dan yang lain-lain, ada beberapa teori-teori yang berlawanan di Pak Osiki. Karena Bu Yusi juga waktu itu behavior juga berlawanan seperti itu. Ini juga berlawanan Bu, teori ini. Kenapa? Di kekuatan tidak berbasis kekurangan. Jadi kalau mengambil sesuatu, ngapunten di sini saya tidak menggurui. Insya Allah teman-teman sudah pandai. Cuma yang pertama kita disuruh mensosialisasikan. Ibaratnya seperti itu. Saya sudah untuk kopi seperti itu. Jadi di sini materi yang pertama yaitu memetakan aset ini, kita itu tidak berbasis kekurangan. Jadi kalau kita ada seseorang punya kekurangan, tidak diambil situ Pak, tapi diambil kekuatannya apa. Jadi misalnya jadilah kekuatannya. Jadi bagaimana kita seorang pemimpin tidak mengambil kekurangan orang itu, tapi diambil kekuatannya. Seperti itu. Dan dalam pengambilan keputusan tidak boleh ngambil negatifnya, tapi ambillah positifnya. Jadi mindset kita dibina untuk tidak menjudge sesuatu seperti itu. Nah, di sini ada menganalisis aset kekuatan dalam pengelolaan sumber daya efektif dan efisien. Di sini ada ini Bu, sistemnya yaitu berbasis aset based community development. Jadi di situ pengembangannya itu ada 7 aset di sini. Nanti dalam diseminasi ini saya bilang ke Bu Evi bahwasanya saya butuh 7 aset yang ditelaah di sekolah kita. Yang pertama di situ yang pendekatan berbasis aset ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Jadi kita mengambilnya potensi yang positif. Jadi aroma positif yang kita ajukan seperti itu. 7 modal yang dimiliki sekolah bukan umum. Yang saya butuhkan ini, teman-teman. Yang dimiliki sekolah, yang di sini ada 1 modal manusia, yang kedua modal fisik, yang ketiga modal lingkungan, yang keempat modal finansial, yang kelima modal politik, yang keenam modal sosial, dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Jadi nanti di sini saya minta nanti tiap guru untuk menuliskan kira-kira modal manusia kita itu apa. Bisa berhasil, ada 7 komponen itu harus dipertimbangkan. Jadi bagaimana modal manusianya itu, kita itu masuk di kategori yang mana seperti itu. Ya, ini sudah saya analisis di situ. Barangkali monggo Bapak Ibu yang sudah saya sodorkan itu ada kiranya yang belum saya tuliskan di situ. Monggo dituliskan Bapak Ibu yang modal manusia. Yang modal sosial seperti itu contohnya. Nah, monggo dibaca dulu. Yang modal politik seperti itu.
Dan yang modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial. Seperti itu. Insya Allah dengan kita berbasis potensi kekuatan, insya Allah kita bisa berkembang meskipun kondisi sekolah itu kita itu di bawah standar. Katanya nomor 1 Bu Feni atau Bu Venda atau Bu Yusi atau Bu Yunifa, Bu Lihan, Bu Santi, barangkali ada yang kurang di sini monggo. Jadi intinya itu berbasis aset itu bukan kita itu punya lemari, punya kayak laptop aja kayak itu bukan. Jadi ada 7 komponen itu yang dikembangkan, yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan sekolah seperti itu. Selama ini kan yang dinamakan aset itu Pak Rosidi kan, kalau Pak Joko itu kan aset itu kan punya berapa lemari, berapa laptop, berapa kayak gitu. Hampir sama dengan inventaris seperti itu. Mindset kita seperti itu. Jadi, ternyata di sini itu 7 modal yang dimiliki sekolah itu ya 7 itu. Saya tanya ya. Monggo. Modalnya modal manusia. Iya. Di sini apakah orang tua dan komite itu juga termasuk? Itu PT 48 itu juga modal manusia khusus PT 48. Ini orang tua murid dan komite itu ikut kebijaksanaan itu sini jadi apa ada? Di sini itu masih kalau di ranking berapa persen itu masih belum kelihatan. Kenapa kok saya bilang tidak bersalah? Sebenarnya saja Bu, hari ini saja kita kan tabungan. Nah, itu PP itu belum diambil. Dapat 700. Yang paling tinggi itu PP 700. Nah, itu belum diambil itu. Padahal kan kita sudah sebelumnya sudah ngomong jam seberapa diambil. Terus di sini tuh wali muridnya nggak disiplin. Saat kita ngomong nanti diambil kan jam segini sampai jam segini. Ada yang datang tadi jam 7:30 sudah datang. Jam 7:30 sudah datang. Yang pertama kayak gitu. Yang kedua, saat kita mengeluarkan dengan edaran, anak-anak kasih edaran ujian. Saat ujian, dikasih ujian, jam segini kan jam sini ya pelajaran ini sudah saya share di grup juga. Bu mohon ya bimbingannya ini hari puasa, bimbingannya putra putrinya. Loh. Nah malam Seninnya itu mobil ibunya yang ibunya itu, Bu ini sekolah ini ya iklan Joko. Terus sekolah kan? Seperti berarti kan apa yang kita kasihkan, apa yang saya share di grup itu, jadi kan sambilan saja nggak diperhatikan seperti itu. Jadi kolaborasi dengan wali murid ke sekolah itu masih ya ada sih, ada yang perhatian tuh ada. Kayak anak itu tak lihat belajar, kayak berarti belajar. Bagaimana terutama untuk ayah solusi menghadapi wali murid itu ya apa solusi saya? Memang yang pertama kalau solusi satu tuh memang kita butuh pendekatan. Terus terang aja kita butuh pendekatan. Kalau memang pendekatan itu kan kadang saya juga melakukan pendekatan. Kadang apa yang kita sampaikan, memang tanah pendidikan yang di sini itu kan beda dengan yang ada di sekitar lingkungan yang saya sudah ngomong ke dalam forum ini, forum yang menunjukkan cara berpikir seseorang. Memang betul itu. Kenapa? Wali murid saya itu hampir lulusan SD semua. Ibunya VV lulusan SD, yang lulusan SMA cuma bapaknya Bram. Semuanya lulusan SD. Padahal gayanya itu kayak masalah make up mungkin atau fashion mungkin Bu Yusi ngapunten lebih fashionable oleh murid saya gitu loh. Yang nggak ada atau Bu siapa ini? Bu Beni ya. Maksudnya kan dalam hal fashionable waktu kita apa ziarah kan orang-orang kayak gitu modelnya, kita juga kalah gitu loh. Seperti itu. Jadi kita sudah berdekatan Bu Evi. Kadang-kadang saya sudah tak sajak ngomong, tak pada saat pertemuan ya tak omongi. Kalau ada tak teleponi. Terakhir memang kalau saya sudah mentok nggak bisa, kadang tak wiriti. Kalau tak wiriti nggak bisa, ada daunnya ya itu. Intinya saya sudah